Halo semuanya, saya Fathur Rahman. Saya itu sebenarnya pengen buat konten ya. Asli males banget. Pertama, yang buat males itu persiapan ya. Sebenarnya udah dari dulu-dulu. Yang kedua, buat skripnya. Maksudnya supaya ceritanya bagus kan harus disusun rapi dulu gitu. Rencananya kan saya membuat konten itu dalam bentuk cerpen sebenarnya. Selain itu, males juga nyiapin audionya. Kalau kita mau buat sesuatu kan supaya audionya kedengar jelas kan ya, paling nggak pakai alat yang cukup lah, paling nggak gitu. Supaya suaranya juga jelas gitu. Yang selanjutnya, males setting tempatnya. Ini tempat nggak tak setting sama sekali nih. Ruangan ini berantakan banget, asli berantakan. Nah, biarin lah. Kenapa harus buat? Pertama, saya tuh heran kenapa itu bisa terjadi. Nah, itu mau saya abadikan dalam bentuk cerpen. Kok bisa gitu loh. Dan keheranan itu mau tak abadikan dalam bentuk cerpen. Nah, karena mager buat cerpen, ya udahlah tak kontenin aja. Maksudnya saya sampaikan ceritanya cuman nggak dalam bentuk cerpen. Kalau cerpen kan kita harus buat settingnya dan lainnya. Sebenarnya saya buat cerpen itu kan mau menyampaikan emosi yang saya rasakan kan. Saya harus menuangkan itu dalam cerpen. Itu kan butuh apa ya? Pemilihan diksi yang tepat untuk mewakili emosi yang dirasakan. Pemilihan setting tempat yang mewakili apa yang dirasakan kayak gitu. Sebenarnya konsepnya udah ada sih, tinggal kayaknya nulis saja. Cuman karena ini salah satu momen yang mau saya abadikan. Cuman energi saya itu udah hilang di jalan. Sebenarnya saya udah nahan konten ini selama 2 bulan. Nantilah waktunya nggak tepat, sampai 2 bulan nggak tak buat-buat. Nah, setelah lewat 2 bulan, motivasi itu hilang. Sampai akhirnya kehilangan motivasinya udah berapa bulan? 6 bulan kalau nggak salah. Sebenarnya awal inspirasi cerita itu udah 1 tahun yang lalu. 6 bulan kemudian saya udah dapat kerangka cerpennya kayak gimana. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan kemudian saya dapat kerangka cerpennya kayak gimana. Itu momen yang sangat membekas banget sampai saya harus mengabadikan momen ini gitu. Nah, saya mau ngabadiin momen itu dalam bentuk cerpen. Cuman waktunya nggak tepat banget. Tak ulur-ulur selama 2 bulan, waduh ini kok waktunya masih belum tepat. Ada sesuatu yang kurang pas kalau saya buat konten itu pada bulan-bulan itu. Akhirnya saya undur sampai kehilangan motivasi untuk buat cerpen itu udah. Karena gimana ya? Kenapa dulu nggak saya tulis dulu ya? Gini, kalau dulu saya tulis dulu, pasti greget pengen ngupload gitu. Cuman memang belum waktunya upload gitu. Ada sesuatu yang ya kayaknya belum waktunya. Momen itu udah lewat, harusnya udah nggak mempengaruhi apa-apa. Tapi motivasinya yang hilang. Tetap saya nggak bakal buat cerpen. Emosi dibalik munculnya ide itu mau tak ceritain gitu. Jadi kalau cerpen kan ruwet ya, maksudnya prosesnya ya relatif makan waktu dan makan tenaga. Nah, makanya ini saya buat video ini yaitu yang melatar belakangi saya mau buat cerpen itu gitu. Karena mager juga mau buat cerpen. Gitu. Sebenarnya mau buat 2 cerpen. Yang satu cerpen itu terinspirasi udah 1 tahun yang lalu, dan satu cerpennya itu terinspirasinya pada bulan-bulan itu juga gitu. Cerpennya itu yang pertama judulnya Batu. Kenapa judulnya Batu? Saya mau mencari sesuatu nih, sesuatu yang kelihatannya nggak berharga. Iya, nggak berharga itu apa tak cari-cari? Oh, batu deh kayaknya nggak berharga. Alur cerpennya gini, alurnya. Suatu ketika saya tuh ngelihat batu, yaudah ya batu, tak ambil lah gitu. Tak ambil, nemani perjalanan, ada jauh banget perjalanan sampai berbulan-bulan. Ya buat pegangan aja kayak daripada kosong megang batu lah. Kayak ini permainan yang nyepin mainan itu kan sebenarnya nggak ada faedahnya juga, cuman ya spin aja, maksudnya daripada gabut jarinya gitu kan. Nah, itu daripada gabut tangannya megang batu. Setelah batu itu udah dipegang lama, suatu ketika saya mau masukin ke sebuah perkampungan, dan perkampungan itu entah kenapa tidak boleh membawa batu masuk. Intinya ceritanya gitu, entah kenapa, nggak tahu apa ada kayak mitos-mitos gitu, apa itu juga nggak tahu lah pokoknya.
Itu susahnya kalau membuat cerpen kan kita harus cari tahu nih. Ini kenapa batunya nggak boleh masuk gitu. Cuman karena saya nggak perlu buat cerpen, jadi saya nggak perlu nyari alasan kenapa batunya nggak boleh masuk. Intinya nggak tahu kenapa batunya nggak boleh dibawa masuk ke sebuah perkampungan itu. Akhirnya dia harus melepas batu itu. Entah kenapa saat dia mau melepas batu itu, loh, kok ada yang kosong ya? Kok saya ngerasa ada yang hilang ya? Tapi gimana? Tujuan perjalanan itu adalah memasuki kampung tersebut. Itu adalah kampung halaman. Itu adalah tempat dia pulang gitu. Intinya kampung itu adalah tujuan dia gitu. Tapi saat dia harus masuk kampung itu, dia harus melepas batunya. Awal melepas biasa aja dilempar. Cuman setelah dilempar, dia merasa ada yang kosong. Loh, kok ada yang kosong ya? Kenapa ya? Terus dia mulai melihat batu itu. Apa sih? Kamu itu batu. Kenapa batu bisa membuat saya ngerasa kosong gitu? Saya nggak punya ekspektasi apa-apa sama batu. Saya nggak punya harapan apa-apa sama batu. Tapi kenapa batu yang udah saya pegang, ketika saya buang, saya merasa kehilangan. Gitu. Kenapa? Ini batu aneh. Maksudnya gimana? Bukan gimana ya? Saya tahu bukan batunya yang aneh. Ya sayanya yang aneh. Entah kenapa, sesuatu yang menurut saya itu sebenarnya sesuatu yang biasa aja, ketika dibuang, kok ada yang hilang ya? Kenapa? Kan aneh kan? Nah, momen itulah yang pengen saya abadikan. Ngerasa anehnya itu sampai berbulan-bulan, 6 bulan atau berapa bulan itu, terus supaya saya bisa melupakan peristiwa itu, peristiwa kehilangan itu, saya buat cerpen lah. Ketika saya buat cerpen, ya udah terabadikan loh. Udah nggak usah dipikirin lagi, udah terabadikan dalam bentuk cerpen gitu kan. Cuman momen waktu mau membuat cerpen itu kok kurang tepat. Nanti ada sesuatu yang nggak pas. Nah, makanya tak pending selama 2 bulan, dan setelah 2 bulan motivasinya hilang. Mager banget. Cuman momen itu pengen saya abadikan karena itu sesuatu yang ya heran aja, sesuatu yang kita nggak ada harapan ke sana, nggak ada harapan apa-apa ke batu itu, nggak ada ekspektasi apa-apa ke batu itu. Batu itu menurut saya adalah sesuatu yang biasa, harusnya nggak berpengaruh pada hidup saya. Tapi kenapa waktu batu itu saya buang, batu itu saya letakkan, batu itu saya tinggal, saya merasa kehilangan. Karena anehnya di situ. Dan oleh karena itu saya mau mengabadikan kan gitu. Nah, saya mau mengabadikan momen itu, momen yang aneh itu. Yang selanjutnya, cerpen yang selanjutnya judulnya Bawang. Unik ya, cerpen yang tak buat itu judulnya aneh. Ada yang batu, ada yang bawang. Sebelumnya saya juga buat cerpen judulnya Mawar, tumbuh-tumbuhan kan. Cerpen yang selanjutnya itu tentang bawang. Intinya garis ceritanya gini. Saya dikasih kayak pengetahuan. Kan kita ngobrol-ngobrol nih. Nah, saya dikasih pengetahuan. Oh, bawang itu menguntungkan loh. Bawang itu profitnya bagus loh kalau kita usaha bawang. Ada beberapa cerita saat mereka bertani atau menanam bawang, terus kemudian hasilnya luar biasa loh. Saat itu saya memutuskan untuk membudidayakan bawang. Saya seneng banget. Wah, kayaknya seru nih. Saya termakan sama harapan itu. Saya budidaya bawang itu saya tanam, saya panen. Wih, iya ya, sepertinya lumayan menguntungkan ternyata bawang itu. Dan suatu ketika saya mencoba, wah, bawang itu ternyata menguntungkan ya, kan gitu. Intinya saya senang banget sama bawang sampai, wah, inilah saya mau pakai bawang saya untuk masak lah, gitu. Nah, waktu mau masak, terus diulek. Nah, waktu saya mengulek bawang itu, ternyata nggak tahu kenapa itu mata saya itu pedih. Iyalah ya, kalau ngulek bawang gimana sih? Waktu ngulek bawang, terus bawangnya pas berada di bawah mata kita, terus kayak ada uap, mungkin uap atau apa nggak tahu sampai ke mata kita, akhirnya pedih dan buat kita itu ngerasa kok sakit, sampai menetes-netes air matanya, netes-netes sampai perih banget. Akhirnya gila, kok gini amat ya bawang ya, maksudnya kenapa bawang itu bisa bikin mata perih gitu, sampai air matanya bercucuran gitu.
sampai matanya bercucuran, sampai kayak trauma gitu. Memang seharusnya nggak seharusnya trauma ya, masa ngulek bawang trauma. Cuman gimana ya, saya mau menunjukkan sesuatu bahwa karena bawang akhirnya mengakibatkan saya ini menjadi trauma terhadap bawang. Saya nggak bisa nemu ya ke sesuatu lain selain bawang ya yang bikin trauma apa ya. Sampai dia nggak, bahkan denger kata bawang aja bikin dia menangis gitu. Kan awalnya dia ngulek bawang sampai menangis. Bahkan sampai dia denger nama bawang aja bikin dia menangis. Dia nggak mau lagi, karena ngulek bawang sampai dia menangis, dia nggak mau lagi urusan sama bawang. Dia jauhkan segala sesuatu tentang bawang itu, dia jauhkan. Saya jauhkan ya. Di sini kan tokoh utamanya saya jauhkan segala sesuatu yang berkaitan dengan bawang. Bahkan saat ada orang menyebutkan nama bawang aja, menyebutkan bawang, nggak terasa air mata saya menetes. Saking ada momen trauma sama bawang, momen menyedihkan sama bawang, momen benci sama bawang itu, sampai seseorang mengatakan bawang, saya tuh merasa meneteskan air mata. Saya merasa kayak tersayat gitu, merasa perih, pilu. Intinya adalah gini, di balik cerita bawang itu sebenarnya untuk menggambarkan rasa kekecewaan terhadap bawang sebenarnya. Kekecewaan terhadap bawang, sampai suatu ketika mendengar namanya saja rasanya itu kayak tersendu-sendu, kayak tersayat gitu rasanya itu. Nah, 2 cerpen ini emang nggak saya tulis karena ada beberapa hal yang kurang pas. Cuman udah lewat momennya, malah saya jadi males nulisnya. Padahal itu momen yang sangat perlu diabadikan ya, karena itu membuat impact kepada diri saya pribadi gitu ya. 2 cerpen itu, pertama tadi judulnya Batu, yang kedua judulnya Bawang. Garis besarnya gini, intinya bawang itu menguntungkan loh. Kita punya harapan terhadap bawang, bawang itu menguntungkan. Ternyata setelah kita dekat dengan bawang, ternyata bawang itu membuat kita menangis, membuat kita sedih. Kita berusaha menjauh dari bawang gitu. Saya udah berusaha menjauh dari bawang. Bahkan ketika orang lain menyebutkan kata bawang, itu bisa membuat saya sedih karena begitu traumanya terhadap bawang. Intinya itu yang garis cerita yang ingin saya sampaikan. Cuman males banget mau buat cerpen. Ya udah, itu aja. 2 cerpen itu saya buat, saya abadikan dalam 1 video ini saja. Ini apa ya, nggak bisa disebut cerpen. Saya cerita tentang latar belakang males nulis cerpen berjudul Batu sama Bawang. Sebenarnya satu video ini bisa dijadikan 2 cerpen ya. 1 cerpen judulnya Bawang, 1 cerpen judulnya Batu. Cuman magernya. Oke, terima kasih udah mendengarkan cerita saya. Itulah yang ingin saya sampaikan. Itulah konten yang nggak pengen buat sebenarnya, cuman perlu untuk diabadikan. Ini adalah konten yang males membuatnya, cuman perlu diabadikan ya. Ini bolehlah jadi judul nanti. Mager sih, tapi penting untuk diabadikan. Oh, itu judulnya mager sih tapi penting untuk diabadikan. Itu saya Fatur Rahman, see you.